Assalamualaikum sahabat Alikna, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Jadi penyebab kedua dari orang-orang yang terjerumus dalam transaksi riba, sahabatku semua, adalah karena dia kurang sabar atau tidak sabar, bahkan sampai dalam level tidak sabar, ya. Dimana ketika dia menginginkan suatu hal langsung ambil, ya. Dimana ketika dia menginginkan apa yang dia inginkan, dia langsung pakai cara yang cepat, ya. Proses cepat tanpa ribet, jaminan ini dan itu, ya. Itu begitu biasanya yang banyak terjadi. Tapi sahabatku semua, jadi sebenarnya Allah itu memberikan konsep sabar dalam kehidupan kita karena Allah mau melihat kualitas kita dulu, ya. Kualitas kita dan pola pikir kita terhadap uang, pola pikir kita terhadap urusan finansial itu bagaimana. Kalau memang ternyata kualitas kita itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, maka sebenarnya dengan mudah Allah itu bisa bantu kita, bisa ngasih kita rizki dengan cara yang cepat dan dengan jumlah yang sangat berlimpah. Jadi sahabatku semua, Allah itu bilang, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan juga melaksanakan sholat. Kita disuruh minta tolong sama Allah. Itu menunjukkan apa, sahabat semua? Bahwa ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada kekuatan diri kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti akan diberikan Allah kepada kita ketika kita taat kepada aturan-aturannya. Tapi kalau sudah nanti langsung kita nggak sabar dan kita langsung langgar aturan-aturan Allah itu, yang salah satunya adalah riba, maka dari situ nanti gimana Allah mau bantu kita, ya. Tapi kalau kita sabar, kita taat pada aturan Allah, kita nggak mau langgar aturan-aturan dan batasan-batasan Allah, insya Allah nanti Allah akan memberikan keajaibannya kepada kita. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Allah bisa aja di dalam waktu 5 menit memberikan keberlimpahan harta sama kita. Tapi Allah mau lihat dulu sebenarnya, apakah harta yang diberikan kepada kita itu nanti kalau diberikan dalam jumlah yang banyak, kita mampu menerimanya, ya. Mampu menerima dalam artian apa, sahabat semua? Ya, mampu menerima dalam versinya Allah. Karena Allah itu maunya memberi kepada umat manusia, ya, pemberian itu dalam bentuk amanah. Amanah untuk apa? Amanah agar bagaimana rasa senang yang didapati seorang hamba ini terhadap harta itu dia bagikan kepada hamba-hamba lain yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya, ya. Tapi apakah kesemuanya itu bisa didapati dengan mudah? Tidak. Karena tidak mudahnya itu, maka kita umat manusia ini dituntut harus tetap bersabar dalam menghadapi segala urusan-urusan, masalah-masalah, problem-problem yang ada di dalam urusan finansial ini, ya. Baik sahabatku semua, jadi sebenarnya sabar itu kalau dalam urusan perekonomian keuangan ini ada dua, ya. Yang pertama, di mana kita sabar di dalam berusaha, ya. Banyak orang, aku mau menginginkan benda itu, maka cara yang cepat adalah di mana aku nanti kalau mau dapat cepat apa yang kuinginkan, ya udah tinggal ambil aja duit, nanti tinggal dibayar sih, ya. Ya, dibayarnya itu pakai sistem riba, ya. Sementara sahabat semua, kalau misalkan nanti kita menginginkan sesuatu dengan cara menabung lama, maka ada orang mindsetnya, dia bilang, kalau nanti menabung lama. Sementara kalau langsung pakai cara hutang, ya, hutang dalam catatan garis yang digaris bawahi tadi, maka bisa langsung cepat dirasakan, didapati. Urusan bayarnya nanti tinggal dicicil belakangan, kata dia, ya. Nah, yang seperti ini, sahabat Alikna semua, ini tidak dibenarkan, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia kurang sabar di dalam menabung itu, ya. Oke, yang kedua, sahabat semua, adalah sabar
terhadap bagaimana dia berusaha. Tadi yang pertama, yang kedua sabarnya itu dalam dia mencari pengetahuan-pengetahuan mengenai urusan keuangan, begitu. Ya, dia tadi tidak sabar misalkan. Sabar atau tidak sabar? Kalau dia sabar, dia bisa mencari pengetahuan, tanya orang-orang yang pakar di dalam urusan ekonomi, perekonomian Islam, ekonomi syariah, bagaimana caranya agar tidak terkena riba. Nah, dia kaji. Iya, misalkan dia mau beli rumah, bagaimana cara cicilannya agar tidak terkena riba, bagaimana ketika dia mau beli mobil, bagaimana caranya agar tidak terkena riba. Jadi sabar dulu, jangan langsung butuh uang cepat langsung kita berikan apa yang itu sebenarnya tidak seharusnya kita berikan. Ya, kita langsung ikut transaksi riba itu tidak dibenarkan. Maka tanya dulu sama orang-orang yang mengetahui, ada ilmunya tentang itu. Ya, karena sebenarnya sahabat Alikna semua, banyak cara di dalam Islam agar kita tidak terjerat pada riba. Ya, jadi yang pertama tadi kita sabar di dalam berusaha, dan yang kedua kita juga harus sabar di dalam mengetahui bagaimana sih sebenarnya transaksi yang tidak terkena riba itu, dan bagaimana sih solusinya agar kita tidak terkena riba, dan bagaimana sih caranya agar kita tidak jatuh kepada riba. Maka dari itu sahabat Alikna semua, insya Allah nanti akan kita jelaskan di video-video yang lainnya mengenai bagaimana kita bisa keluar dari jeratan riba itu. Maka dari itu Allah juga bilang, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mungkin umat manusia itu mereka dibiarkan aja kalau mereka bilang bahwa mereka beriman sementara mereka belum diuji? Maka kita sebenarnya sahabat Alikna semua, yang diinginkan Allah dari harta yang dititipkannya kepada kita itu adalah bagaimana kita ini menjadi umat manusia, hambanya Allah dengan kualitas iman dan takwa yang besar. Ya, bukan Allah memberikan kita nikmat yang nikmat itu menjadi tujuan akhir, bukan. Nikmat itu hanya sebatas wasilah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga nanti dari nikmat yang diberikan Allah ini, apakah kita bisa menuju kepada tingkatan yang paling akhir itu, yaitu iman dan takwa. Maka dari itu jelaslah sahabat semua, bahwa sebenarnya kenapa sih kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih dalam urusan perekonomian, dalam urusan finansial itu kok ribet kali ya? Kenapa dikatakan ribet? Ya karena memang itu wasilah, karena memang itu cara itu memang ribet, rumus itu memang selalu ada di dalam suatu masalah. Tapi tetaplah rumus itu dia akan memberikan pemecahan suatu masalah. Dari mana itu? Dari Islam itu sendiri yang memberikan solusinya. Maka dari itu sahabat Alikna semua, kesabaran itu menunjukkan kita bahwa kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita dalam prinsip kita harus tanam dulu kebaikan, maka nanti kebaikan itu akan datang. Kalau di part yang pertama kemarin kita harus bersyukur, maka akan datang kebaikan itu, akan datang makmur. Maka kali ini kita harus bisa sabar, maka nanti rizki kita akan subur. Ya, sahabat Alikna semua. Maka dari itu sabarnya dalam hal apa? Sabar kita jangan langgar aturan-aturan Allah. Sabar kita dalam berusaha meminta sama Allah, berusaha berharap sama Allah. Dan yang ketiga, sabar kita untuk mencari pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, ilmu-ilmu tentang urusan finansial yang itu diterapkan di dalam konsep Islam. Baik sahabat Alikna semua, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan kalau memang ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman semua. Jangan lupa di-like dan di-subscribe
Dan nanti misalkan ada keluhan-keluhan yang lain atau masalah-masalah yang real yang terjadi di dalam kehidupan atau prinsip-prinsip yang mungkin berbeda dari apa yang saya sampaikan, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.